Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena di depan mata Tuhan segala sesuatu tampak tetapi Engkau melihat kami dalam kasih-Mu. Sehingga di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau masih mau menerima kami apa adanya dan menanggung bagi kami, supaya kami boleh Kau angkat untuk menjadi anak-anak. Kami bersyukur oleh tangan-Mu yang penuh cinta itu, masih mau memeluk kami yang penuh luka, yang penuh dosa, untuk membasuh kami dengan darah-Mu, agar kami boleh Kau sucikan, Kau kuduskan, dan Kau layakkan, bahkan saat ini untuk menaikkan puji-pujian dan doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah, sehingga Engkau selalu hadir dalam hidup kami, di dalam keadaan kami apapun. Dan hari ini kami pun percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di tempat ini, di dalam gereja-Mu, dan bahkan di tempat di mana kami masing-masing berada pada saat ini untuk beribadah bersama, di tempat, di rumah bersama-sama dengan saudara-saudara dan keluarga. Di dalam kebersamaan kami, Tuhan, Kau hadir. Dan itu sebabnya Tuhan, dengan satu keberanian kami pun memohon, biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh belajar dari firman Tuhan. Engkau nyatakan kebenaran yang perlu untuk kami mengerti. Mampukan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Sehingga kami bukan hanya bisa mendengar firman, tetapi dalam pertolongan dan kuasa-Mu, kami Kau mampukan untuk melakukan sabda Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya dalam pimpinan dan berkat-Mu sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang di sini, dan untuk saudara-saudara yang berada dan mengikuti ibadah di rumah dalam platform Zoom atau YouTube ya. Ya, apapun juga itu ya. Selamat pagi, kalau saudara mengikutinya sore ya selamat sore begitu ya. Tapi biarlah kita boleh bukan hanya nonton ibadah, tetapi ikut beribadah. Itu ya, beda ya. Nonton ibadah dan ikut beribadah. Kita bersama-sama beribadah dalam arti menyatukan hati bersama-sama untuk kita belajar dan merasakan kehadiran Tuhan. Ya, saya sampaikan juga salam dari STT Amanat Agung di tempat saya saat ini melayani kepada saudara-saudara baik yang ada di tempat ini, jemaat dari GKRI Kelapa Gading, maupun juga saudara-saudara yang berada di rumah. Kita dijadikan satu di dalam Tuhan, itu luar biasanya Tuhan kita. Yang tadinya tidak saling mengenal, yang tidak saling tahu, saya tidak tahu saudara-saudara juga tidak kenal saya, tapi kini kita bisa bersama-sama di dalam satu keluarga sebagai keluarga Allah. Wow, itu luar biasa. Dan Tuhan kita yang menjadi Allah Bapa kita, merangkul kita apa adanya. Dan itu yang membuat hari ini kita bersama-sama mau belajar satu hal dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tadi sudah dibaca, tetapi saya ingin mengajak kita bersama-sama sekali lagi melihat bagian itu. Ya. Saudara boleh terus buka bagian firman itu, karena nanti kita akan bersama-sama melihat beberapa hal dari dalamnya. Ya. Kisah ini dimulai dengan ayat yang ke-9 dalam Lukas pasal yang ke-18. Yang berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan
bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan yang memelihara dalam kehidupan kita. Saudara, bagian firman ini dimulai dengan kata "dan kepada beberapa orang" atau kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ya, jadi kalau kita melihat akan hal itu, maka kita bisa mendapati perumpamaan ini memiliki berita utamanya di situ, yaitu untuk membuat orang-orang yang memandang orang lain sebagai orang yang lebih rendah atau menganggap dirinya itu lebih benar dari yang lain. Ini adalah sebuah teguran. Maka ayat yang terakhir pun mengatakan kepada orang ini, yaitu pemungut cukai, dikatakan pulang dan dibenarkan, tetapi orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka dua ayat ini, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14 ini memberikan satu kesimpulan untuk apa perumpamaan ini. Jadi kalau kita melihat akan semuanya ini, maka kita mengerti bahwa rupanya di dalam dunia ini banyak orang, baik sadar maupun tidak sadar, kita itu kalau melihat orang lain, kita itu mempunyai satu standar tersendiri, gitu ya. Saya lebih baik dari dia. Atau sebaliknya, saya kurang baik, gitu ya. Maka saudara, saya juga pernah satu kali gitu ya, seorang jemaat, kebetulan dia seorang dokter begitu ya. Ketika saya selesai berkhotbah begitu di luar, ketika bersalaman, waktu itu belum pandemi ya, jadi semuanya salaman begitu. Dia pernah begini, "Pak Pendeta, Bapak Pendeta itu enggak boleh seperti itu." Maksudnya apa, Pak? Ya. Terus dia akhirnya selesai, nanti Pak ya kita ngobrol begitu ya. Lalu dia bilang kepada selesai semua udah pulang, dia masih tungguin saya karena ini memang juga orang yang dekat dengan kami begitu. Dia ngomong, "Pak Pendeta, ya Pak Pendeta itu enggak tinggi-tinggi amat," dia katakan begitu, "tapi juga enggak pendek," ya begitu ya. Jadi Pak Pendeta enggak boleh bungkuk. Rupanya dia melihat saya kalau jalan itu agak bungkuk, ya mungkin sampai saat ini juga masih agak bungkuk begitu. Enggak boleh, harus berdiri tegak begini ya. Kenapa? Saya bilang, ya ini kebiasaan orang Asia, dia bilang gitu ya. Kalau merasa dirinya tinggi, lalu enggak pede, lalu akhirnya bungkuk begitu ya. Makanya anak-anak sekarang yang kayak tiang listrik begitu, yang tinggi-tinggi begitu, biasanya mereka juga tanpa sadar membungkuk. Saya bercanda aja sama dia, bungkuk kan bagus Pak. Ya. Daripada menegakkan, membusungkan dada, yang membungkuk kan lebih bagus. Gantian dia yang bingung begitu ya. Saya katakan, nah gini Pak, coba lihat. Kalau Bapak lagi naik ke gunung, Bapak begini atau Bapak begini? Kalau lagi naik kan kita cenderung ke depan, betul? Kalau turun, kita enggak gini, jungkir begitu ya. Tetapi kalau turun kita begini, gitu ya. Jadi Pak, saya begini karena saya naik. Dia bilang ya terserah, tapi pokoknya jangan membungkuk begitu ya. Saudara, tanpa sadar kita ini punya satu standar ketika lihat orang lain. Nah biasanya standarnya diri kita. Tapi Tuhan ingin mengatakan pada saat ini, siapa yang sebetulnya menjadi orang yang dibenarkan dan siapa yang sebetulnya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ini adalah perumpamaan ini diberikan untuk menegur mereka, untuk memberikan perbandingan. Karena apa? Orang Farisi dikenal oleh orang banyak ataupun oleh jemaat atau oleh orang-orang Yahudi pada saat itu sebagai orang-orang yang saleh. Orang-orang yang hebat, dan memang yang dikatakan kan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persembahan perpuluhanku. Aku enggak seperti orang lalim, aku enggak seperti penjahat. Menunjukkan bahwa dirinya itu begitu hebatnya. Tapi saudara, di pihak lain, bagian ini juga ingin mengatakan, bagi orang-orang yang seringkali dipinggirkan oleh orang lain, Tuhan ada bersama mereka. Ini merupakan bagian yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu membela dan bersama berbela rasa dengan orang-orang yang kadangkala dipandang rendah oleh orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan semua orang sama, betul? Tuhan menciptakan semua orang di dalam keindahan, kesempurnaan menurut gambar dan rupa Allah. Masalahnya adalah bagaimana kita memelihara dan mewujudkan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Orang di dunia ini melihat bukan gambar dan rupa Allah, tetapi pencapaian, tetapi kehebatan. Entah kalau anak muda hari ini, IG-mu berapa followernya. Nah, ya toh? Kalau zaman dulu, zaman saya itu FB-nya banyak, fansnya. Bagi anak muda FB udah kuno, begitu ya. IG, begitu ya. IG-mu berapa banyak followernya. Lalu orang akan melihat, kamu punya S-nya berapa, itu ya. Atau kamu sekolahnya itu sampai S berapa, itu ya. Istri saya berkata, saya sudah S5, SD, SMP, SMA, begitu ya. Itu S semua, begitu ya. Jadi orang melihat dari hal-hal itu. Orang melihat dari penampilannya. Wah, dia adalah punya ekonominya kelas tinggi, high class. Ya. Saya ya rendahan. Maka orang kemudian melihat dirinya menjadi orang yang rendah dan direndahkan juga. Dan Tuhan ingin berkata, engkau ketika menjadi anakku, engkau adalah seorang yang kuciptakan dengan keindahan, dengan kebaikan, dengan kesempurnaan sebagai gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya di hadapan Tuhan enggak ada orang yang pandai ataupun yang IQ-nya jongkok, enggak ada. Enggak ada orang yang dikatakan sebagai orang yang kaya dan orang yang miskin, tidak ada. Efesus mengatakan Tuhan sudah merobohkan tembok pemisah. Sehingga tidak ada orang Skit atau orang barbar, orang Yunani atau orang Yahudi. Kenapa? Semuanya sudah diruntuhkan. Kita semua sama. Nah, kalau kita semua sama, berarti jangan ada orang yang merasa rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Begitu ya. Mawas diri itu penting. Dan disinilah apa yang menjadi pembagian ataupun perumpamaan ini memberikan suatu yang ekstrim. Satunya adalah orang Farisi, dan yang satunya lagi pemungut cukai. Yang pada saat itu bagi orang-orang Yahudi pemungut cukai ini rendahan sekali. Sangat rendah, enggak dipandang oleh karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang menjilat pemerintah Romawi. Orang-orang yang ikut menyengsarakan orang-orang bangsanya sendiri karena sebagai pemungut cukai. Jadi ini dianggap sebagai orang rendahan. Maka kalau pernah dengar ataupun pernah tahu ceritanya Sakeus, seorang pemungut cukai, mau lihat Tuhan Yesus saja orang nggak mau kasih dia tempat, gitu ya, sampai dia harus naik ke atas. Karena apa? Dianggap nggak bagus. Tapi Tuhan justru berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Jadi dari sinilah saya ingin mengajak kita bukan hanya melihat akan apa yang menjadi pemahaman utama dari perumpamaan ini, tetapi apa yang kita bisa dapatkan juga dari semua ini tentang pemungut cukai dan orang Farisi ini.
Saudara, untuk mempermudah saya mengatakan supaya kita gampang ingatnya, ingat ini, itu ya. Ingat nasihat Bu Anto, begitu ya. Ini saya bukan Pak Anto, begitu ya. Nasihat Bu Anto ini untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita mudah. Apa yang menjadi perbandingan yang sebetulnya sedang dinyatakan oleh Tuhan melalui perumpamaan ini? Yang pertama, saudara, ketika kita ngomong nasihat ini, ingin mengingatkan orang Farisi itu merepresentasikan atau menunjukkan, menyimbolkan kepada religiusitas. Sementara orang pemungut cukai itu merepresentasikan, menunjukkan, menyimbolkan, mewakili orang-orang yang menyadari akan natur dirinya dan bagaimana dia memiliki sebuah sikap hati. Makanya itu nasihat itu ya, natur diri dan sikap hati yang sebenarnya. Maka di sini sebetulnya memberikan perbandingan. Yang pertama ada memperbandingkan Tuhan itu bukan ingin melihat sebuah topeng di dalam kehidupan. Ada topeng kesalehan yang seringkali menjadi sesuatu yang dianggap luar biasa. Orang Farisi ini berkata, Tuhan, aku ini mengucap syukur karena apa? Aku enggak seperti orang lalim. Aku enggak seperti perampok. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10. Wah, itu menunjukkan kepada sebuah kesalehan. Tetapi Tuhan Yesus tahu dengan jelas siapa. Bahkan Yesaya pernah mengatakan, orang ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Ini namanya topeng. Topeng kesalehan itu sering kali dipakai oleh manusia. Supaya apa? Supaya kelihatannya baik. Maka Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dan berkata, hai orang-orang munafik, engkau itu seperti kuburan. Di luar dilabur putih, di dalamnya penuh dengan kenajisan. Saudara, banyak orang pergi ke gereja, itu topeng. Kelihatannya kalau di gereja baik-baik. Oh enggak, kalau di sini anggota jemaat GKRI Kelapa Gading ini baik-baik semua, begitu ya. Bukan yang di sini, yang di tempat lain, begitu ya. Itu yang seringkali seperti itu. Bahkan bukan hanya orang jemaat, hamba Tuhan pun bisa jadi seperti itu. Saudara, pernah ketika saya bersama-sama dengan istri saya, satu kali Tuhan pakai istri saya untuk mengingatkan saya. Karena apa? Karena pada waktu itu saya terlalu sibuk, banyak sekali dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, ya, rapat-rapat dan lain sebagainya, begitu ya. Sehingga nyanyiannya dulu tuh kami plesetkan. Pemuda dulu kan ada nyanyian hidup penuh makna yang kau harus tahu. Hidup penuh makna yang kau harus tahu. Kami plesetkan, hidup penuh rapat yang kau harus ingat, begitu ya. Karena apa? Rapat dan rapat, begitu. Sehingga akhirnya apa? Saya sepertinya gak punya waktu untuk keluarga. Lalu tuntutan sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ada jemaat yang lagi punya banyak masalah, maka saya harus ada di sana, duduk mendengarkan, berdoa, mendengarkan keluh kesahnya. Tapi begitu sampai rumah udah capek, begitu ya. Karena capek ketika istri ngeluh ataupun istri ngomong tentang pergumulannya, saya mendengarkannya kurang penuh perhatian. Maka Tuhan pakai dia untuk mengingatkan saya dan dia berkata, kamu ya kalau di gereja bisa dengerin orang dengan sabar, tapi dengerin aku gak sabar. Saudara, kata-kata itu memukul saya dengan sungguh. Dan saya berkata, Tuhan, apakah saya bermuka dua? Apakah saya pakai topeng? Sehingga kepada keluarga saya jadi gak sabaran, sementara dengan orang lain saya sabar. Kepada orang lain saya senyum, kepada istri mungkin gak senyum. Dan di situ saya harus berlutut dan berkata, Tuhan ampuni saya. Saudara, ada kadangkala saya dengar dari orang lain, ini bukan istilah dari saya, tapi dari seorang pendeta lain yang mengatakan banyak orang Kristen itu namanya ataupun definisinya adalah orang Kristen tomat. Tahu saudara? Tomat itu singkatan juga, begitu ya.
Kalau hari Minggu berkata, Tuhan ampuni saya bertobat. Ya. Begitu keluar dari pintu gereja, kumat lagi ya. Wah, di gereja kelihatannya bertobat, Tuhan ampuni saya. Nyanyinya bagus, pulang sampai rumah kayak setan lagi kata orang ya. Jadi tobat kumat, jadi tomatlah dia begitu ya. Nah, saudara, muka dua bertopeng, topeng kesalehan, itu bukan yang Tuhan mau. Kita tidak bisa hanya memakai topeng kita, dan kita tidak boleh hanya sekedar bertopeng. Maka bukan ritual agamawi yang sebetulnya Tuhan mau. Karena ritual agamawi itu bisa diikuti dan bisa akhirnya tanpa arti. Nah, Tuhan gak mau seperti itu. Saudara, saya pernah bertanya kepada anak muda, ya, lalu tanya juga kepada orang tua gitu ya. Lalu saya tanya, kamu satu hari doa berapa kali? Wah, kok kayak saudara kita aja ya, doanya berapa kali. Loh, ini Alkitab orang Farisi itu doa 5 kali loh sehari begitu ya. Saya katakan saya juga doa 5 kali sehari ya. Pagi hari bangun pagi, makan siang, makan malam, tidur malam. 5 kali kan sehari begitu ya. Nah, lalu saya tanya, kalau kalian makan doa dulu enggak? Mereka ngomong, ya doalah Pak Pendeta begitu ya. Oke, saya tanya, pernah enggak kamu ingat doa makanmu? Saudara, kalau mau makan doa ya, yakin ya? Ingat doa makannya? Biasanya doa makan itu, Tuhan terima kasih untuk makanan ini ya. Ada yang makanan ini dan minuman ini ya, udah mau tambahi boleh lah itu ya. Lalu minta Tuhan berkati supaya jadi kesehatan. Ya kira-kira kan seperti itu ya. Coba nanti ya pulang, ingat-ingat doa makanmu sama terus enggak? Saya bertanya kepada lebih dari 5 orang. Mendapati akhirnya mereka ketika saya suruh ingat-ingat, seminggu kemudian saya tanya. Mereka bilang, Pak Pendeta, bener Pak Pendeta, doa makan saya kok sama terus. Lalu saya bilang, kalau sama terus nanti kamu rekam, gak usah doa. Begitu mau doa tinggal kamu play aja. Karena apa? Sama. Saudara, ketika doa itu sama terus, ada maknanya enggak? Enggak ada. Itu menjadi ritual. Kalau jadi ritual, kehilangan makna. Maka ketika orang Farisi itu berdoa dengan tangan tengadah, dengan muka menengadah, Tuhan berkata, orang ini pulang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya mau lihat sebuah ritual, tetapi seorang yang menyadari akan dirinya, memiliki sebuah kesadaran originalitas dia, dirinya yang sebenarnya. Maka ketika pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, kenapa dia berdiri jauh-jauh? Karena dia sadar, saya orang berdosa. Dia tidak berani menengadah ke langit, karena merasa Tuhan saya tidak layak. Dia memukul diri. Sebagai satu kesadaran, saya sadar siapa saya. Maka dia berdoa, ya Allah, kasihani aku orang berdosa ini. Saudara, ini adalah sebuah kesadaran yang Tuhan mau. Dan dalam kesadaran itulah muncul ekspresinya yang menjadi sikap hatinya, yang membuat dia menunduk, yang membuat dia memukul diri, yang membuat dia mengatakan kata-kata yang bukan klise, yang bukan sesuatu yang diatur-atur. Enggak. Maka apa kalau saudara pernah melihat Mazmur 62? Di dalam Mazmur 62 itu pemazmur mengatakan dengan Allah, bersama Allah aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat yang ke-9 dia berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu hai umat. Lalu dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah perlindungan kita. Kalau dikatakan curahkan isi hati, itu curhat, ya kan? Jadi istilah curhatnya anak muda itu sudah ada di Alkitab. Curahkanlah isi hati. Kalau orang curahkan isi hati,
pakai style formal enggak? Kalau lagi curhat, enggak ada style formal. Yang ada adalah apa adanya. Dan kalau kita lihat Mazmur, maka Mazmur itu betul-betul menjadi curahan isi hati. Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan, mengapa Engkau? Seakan-akan bisa bertanya. Karena apa? Karena memiliki satu kesadaran. Seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Enggak perlu pakai protokol-protokol yang isi buku tamu dulu, mau ketemu papa. Enggak ada kan? Ya datang aja begitu. Ya enggak usah ngomong yang terhormat bapakku yang tersayang. Kan enggak ada begitu. Langsung begitu ya. Demikian juga Tuhan mau dengan kita bersama Tuhan. Maka tidak ada doa yang tulus dari hati yang Tuhan tidak dengar. Tidak ada orang yang enggak bisa berdoa di hadapan Tuhan. Enggak. Karena setiap sikap hati yang dimunculkan dengan apa adanya, Tuhan itu mau menerima. Jadi saudara, enggak ada yang namanya doanya Pak Pendeta lebih mujarab. Enggak. Ya. Semua orang doa asal dari hati dengan satu kesungguhan, Tuhan dengar. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Ya kalau doanya Pak Pendeta lebih mujarab karena Pak Pendeta spiritualitasnya lebih tinggi dikit gitu ya. Tapi belum tentu juga sih gitu ya, ada banyak anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar. Ingat, nasihat. Bawalah natur hidupmu sebagai anak Tuhan. Dalam sebuah sikap hati yang kita nyatakan. Bukan topeng agama. Sekalipun bukan berarti religiusitas enggak perlu, sangat perlu. Karena itu sebetulnya ekspresi. Anak Tuhan itu punya Tuhan dan kita kalau doanya Bapak kami, betul? Bukan hanya Bapakku itu ya, tetapi Bapa kami yang ada di sorga. Artinya apa? Anak Tuhan itu selalu pengen bersama-sama dengan orang lain. Maka ibadah kita bersama-sama karena apa? Kita pengen bersama-sama. Nah ini untuk teman-teman yang saat ini masih di rumah, tapi sebetulnya bisa untuk bersama di gereja, ayo datang ke gereja, gitu ya. Karena itu natur kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipersatukan sebagai keluarga Allah, enggak sendiri-sendiri. Kita harus sama-sama. Itu sebabnya kita doa untuk yang lain, karena apa? Kita ingat yang lain, kita enggak sendirian. Dan itu juga yang membuat hari ini ketika kita bergumul, kita bisa ingat, orang lain juga ingat sama kita, mendoakan kita. Saudara, itu ekspresi sikap hati yang sebetulnya. Maka enggak ada anak Tuhan yang maunya hanya saya mau sendirian sama Tuhan. Enggak ada. Kita semua menjadi satu komunitas bersama-sama sebagai keluarga Allah. Nah anak Tuhan yang benar, dia lebih melihat dirinya ketimbang dia menghakimi orang lain. Maka Paulus mengatakan jangan menghakimi. Sebab dengan ukuran yang sama engkau menghakimi, engkau juga akan dihakimi. Betul? Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka seorang bapak gereja, Thomas A. Kempis, dia pernah mengatakan kata-kata indah ini. Dia mengatakan ketika orang menghakimi orang lain, maka apa yang seringkali terjadi ketika menghakimi orang lain? Maka biasanya dia akan melihat dan sebetulnya apa yang dia lihat dan yang dia kerjakan itu di hadapan Tuhan, sia-sia ia bekerja. Tapi yang seringkali terjadi saat menghakimi, seringkali penghakiman itu salah. Dan bahkan rentan membawa kita justru berdosa dengan penghakiman kita. Ya. Tapi kalau orang menghakimi diri sendiri atau mawas diri, maka apa yang dilakukan itu akan berbuah. Seperti pemungut cukai itu, dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak menghakimi seperti orang Farisi. Enggak seperti pemungut cukai itu, dia menghakimi. Tapi orang ini enggak. Dia enggak peduli kepada orang lain. Dia lihat dirinya dan berkata, Tuhan ampuni aku, kasihani aku orang berdosa ini. Saudara, inilah yang membuat kita perlu untuk sadar siapa diri kita dan bagaimana kita harus bersikap di hadapan Tuhan. Ingat nasihatnya, sekarang ingat Bu Antonya, gitu ya.
Apa itu Bu Antonya? Bu Antonya ini ingin mengingatkan ini. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia berkata, aku berpuasa, aku mempersembahkan. Aku tidak seperti orang ini. Saudara, aku semua. Ya. Dengan kata lain, saudara, ini adalah sebuah tren, adalah sebuah hal yang sering kali dan dunia hari ini adalah tentang pencapaian diri. Aku. Ya. Maka kita seringkali mengatakan, orang lain gini, aku. Coba kalau enggak ada saya, aku. Maka pernah ada sebuah buku mengatakan dunia hari ini adalah di I atau saya. Begitu ya. Hari ini semua diukur dengan saya. Saya suka, saya kerjakan. Saya enggak suka, saya enggak kerjakan. Semua adalah saya. Ini menguntungkan buat saya atau tidak. Kalau enggak menguntungkan, ngapain saya ada di sini? Sehingga aku dan pencapaianku itu menjadi yang lebih utama. Tetapi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan ini punya Bu Anto, yaitu punya keterbukaan untuk menyadari anugerah Allah dan selalu bersandar pada pertolongan Tuhan. Ya. Hati ini terbuka, bukan tertutup dan merasa aku sudah hebat, aku sudah cukup, ini sudah lebih baik dari orang lain. Ketika kita si aku ini besar, itu bahaya. Maka ada orang berkata, orang yang hebat itu bukan orang yang pahlawan yang mengalahkan kota, tetapi yang bisa untuk mengatur dan mengalahkan si aku ini. Dulu ada nyanyianku ada 3 musuh gitu ya. Musuh yang pertama si setan gitu ya. Tapi musuh yang terakhir yang lebih hebat adalah si aku ini. Yang sering kali membawa kita jatuh dalam dosa. Dan melihat kita dan mengatakan Tuhan kau cukup ada di sana. Aku bisa atur diriku sendiri. Saudara, kenapa menara Babel Kejadian pasal yang ke-11 itu diruntuhkan oleh Tuhan, tidak bisa diselesaikan. Karena manusia berkata, mari kita bangun menara, supaya kita ini bisa melihat semua orang, dan kita bisa mengatur semuanya itu. Aku pencapaian. Maka Tuhan berkata, no. Dan apa yang Tuhan buat? Bahasa manusia dikacaukan, orang gak ngerti satu dengan yang lain, akhirnya bubar. Di dalam sejarah manusia, si aku itu selalu menaik ke atas. Maka individualisme, lalu kemudian diri menjadi ukuran utama, egoisme, itu menjadi sesuatu yang mewarnai dunia. Tapi hari ini, Tuhan ingin berkata, alihkan dari diri kepada Tuhan. Maka pemungut cukai itu, dia berdiri jauh-jauh. Dan dia berdoa, ya Allah, kasihani aku. Pada saat dia berkata, kasihani aku, itu menunjukkan bagaimana dirinya itu terbuka dan mengandalkan akan anugerah Allah, serta memohon pertolongan Tuhan, karya Allah yang bekerja di dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup manusia, Tuhan kita itu luar biasa. Dia memberikan segala sesuatu untuk kita. Otak yang masih bisa berpikir, paru-paru yang masih bisa untuk menghirup napas, tubuh yang bisa bekerja dengan begitu luar biasanya. Itu Tuhan berikan kepada kita. Kita enggak perlu mikir kapan dia narik napas, kapan dia keluarin napas, kapan dia kaki kanan harus melangkah, kapan kaki kiri harus melangkah. Saudara kan enggak mikir itu kan? Udah jalan. Karena apa? Tuhan buat luar biasa dalam diri kita itu dimampukan. Maka dalam setiap hal sebetulnya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal,
Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Maka 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi dari apa yang menjadi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, maka Ia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau bisa menanggungnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang sebetulnya tidak di dalamnya Allah itu bekerja, menolong, memimpin, menguatkan, mendukung, memampukan kita. Dan itulah sebabnya anak-anak Tuhan selalu bisa untuk terbuka kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya. Dan yakinilah pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Mungkin gak sama dengan cara pikir kita, tetapi itu tepat pada waktunya. Saudara, setiap kali saya ulang tahun, saya sempatkan untuk menoleh ke belakang. Bukan melihat ke belakang secara ini, tetapi melihat kembali gimana hidup saya. Maka saya kadang-kadang berkata, hebat sekali ya, kok bisa juga lewat. Yang pada waktu itu rasanya, Tuhan ini gimana, enggak tahu. Saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong. Tapi setelah lewat, kok bisa lewat juga ya? Gak tahu kadang-kala caranya. Tuhan punya cara dan waktu dan hal-hal yang Tuhan berikan yang kadang-kala gak bisa mengerti. Pada waktu saya studi, duit gak ada. Ini mau pergi makan gak punya duit. Saya hanya berkata, Tuhan, ya kalau nggak ada duit lagi ya apa boleh buat, masih bersyukur, masih ada air putih banyak, gitu ya. Air putih nggak usah beli, nggak perlu beli aqua, aku B, aku C, begitu ya. Air putih banyak, minum aja air putih banyak-banyaknya, yang penting isi gitu kan. Lagi turun, lihat di kotak tempat biasanya kalau ada pos atau ada sesuatu, kok ada sesuatu yang nongol, begitu ya. Ambil, ada amplop. Gak ada nama, gak ada apa. Di dalam ada uang yang cukup untuk makan. Siapa yang kasih? Saya sampai hari ini juga gak pernah tahu. Gak ada orang yang bilang, sudah terima belum amplopku? Gak ada juga yang ngomong begitu gitu ya. Jadi sampai hari ini saya gak pernah tahu siapa yang memberi. Ya, pasti bukan burung gagak yang kasih, begitu bukan ya. Ada orang yang Tuhan gerakkan. Gereja ketika membutuhkan, kami berdoa gak tahu. Ada orang yang tiba-tiba nelpon, Pak Pendeta, tadi pagi saya doa. Ketika saya doa, kok tiba-tiba ingat sama gereja. Saya bilang, loh selama ini gak doain gereja ya? Ya doain Pak Pendeta, tapi kali ini kok lain gitu ya. Ada keperluan apa Pak Pendeta hari ini? Mungkin ada yang saya perlu doain. Ya saya bilang, ya hari ini kita sudah harus bayar ini, satu proyek ini kita harus bayar, tapi yang mingguan begitu. Nah ini memang kebetulan bendaharanya juga nggak tahu nih di mana begitu, di telepon nggak diangkat begitu ya. Padahal harus bayar, nggak ngerti ini gimana. Oke, ya kalau begitu Pak Pendeta sebentar ya, dia bilang sebentar ya. Nggak lama dia muncul, bawa satu sampul. Pak Pendeta ini ya nggak seberapa yang saya bisa. Sudah cukup untuk membayar hari itu. Tuhan bisa pakai siapapun juga. Tapi mari kita terbuka dan kita menyadari ada anugerah, ada pertolongan yang kita perlukan. Begitu. Sehingga bukan diri sebagai yang utama, bukan pencapaian saya, tapi kita berkata, Tuhan, Engkau pusat, Engkau Allahku, Engkaulah yang kuinginkan. Dan kita hanya bersandar kepada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak kali ketika saya harus melayani, pergi ke rumah sakit, mendoakan, gak ngerti apa yang diperlukan untuk doa. Tapi ada kalanya sepertinya Tuhan tolong saya untuk mempersiapkan ini, walaupun
anggota keluarga nggak ngomong, yang sakit juga nggak ngomong. Tapi sepertinya saya harus mempersiapkan. Sehingga saya berkata, menurut kamu apa yang paling baik yang bisa kamu dapatkan? Maka dia bilang, ya pulanglah, pulang ke rumah, bilang gitu ya. Apa yang paling buruk yang bisa kamu pikirkan? Ya nggak sembuh. Saya bilang, yang paling baik itu memang sembuh total. Nggak sakit lagi. Ya pengennya gitu. Kalau kamu pengen sembuh total nggak sakit lagi, itu namanya balik ke sana. Betul kan? Itu sembuh total nggak sakit lagi. Sebab di surga nggak ada sakit penyakit, begitu ya. Kalau kamu pulang ke rumah masih bisa sakit lagi, gimana? Berani untuk ke situ? Siap untuk ke situ? Ya. Walaupun mungkin seperti bercanda, tetapi saya mulai mengingatkan. Saya berkata, bisakah kita berani terbuka apapun? Hari-hari ini saya sedang berdoa bersama dengan seorang anggota jemaat. Dia belum tahu, tetapi istrinya yang memberitahu kepada saya. Ini kelihatannya kansernya sudah menyebar, tapi dia belum tahu. Maka saya waktu kemarin dia berkata, Pak Pendeta doain ya, ini saya mau pergi PET scan, itu untuk melihat. Doain supaya yang sakitnya ini hanya infeksi. Maka saya katakan, yuk kita doa. Apapun ya hasilnya, yakini Tuhan sedang bersama-sama dengan Bapak. Saudara, terbuka menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Itulah yang perlu untuk kita miliki pada hari ini. Maukah kita menjadi seperti pemungut cukai itu, yang menyadari akan siapa dirinya, yang memiliki sikap hati yang benar, yang berani terbuka dan menyadari akan anugerah Allah serta menjadikan Allah utama, bersandar dalam pertolongan Dia. Maka Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang dan dibenarkan. Orang ini pulang, dia merendahkan diri dan dia ditinggikan. Saudara-saudara, Tuhan ingin untuk kita juga ingat nasihat Bu Anto ini. Ingat diri kita adalah anak Tuhan, punya sikap hati yang benar. Dan mari kita selalu terbuka dan katakan, Tuhan bukan saya, tapi Tuhan. Tolong saya, bukan kekuatan saya, tapi anugerah Tuhan. Dan kami yakin tepat pada waktunya Tuhan memberi apa yang kita perlukan. Apapun itu, naikkan sebagai curhat kita di hadapannya. Maukah kita? Mari kita berdoa. Mohon Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti apa yang Engkau ingatkan. Bukan bersandar pada pencapaian diri, dan bukan kemudian melihat dengan sebuah mata yang merendahkan, atau juga bukan memakai topeng-topeng kesalehan agamawi, melainkan dengan satu sikap hati yang terbuka. Kami sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Kau melihat akan siapapun kami, maka Tuhan jangan biarkan kami berjalan dalam dunia ini dengan kekuatan kami sendiri. Jangan biarkan kami terjebak untuk melihat dan memandang orang lain. Tetapi tolong kami untuk terus melihat kepadamu dan membiarkan tangan-Mu menuntun, menguatkan kami. Karena pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Dan apa yang Kau kerjakan selalu memberikan yang terindah. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan untuk kami boleh melangkah bersama-Mu dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari di depan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.